Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Ya, Alhamdulillah ya, hari ini masih bertemu dengan Bu Ani. Kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya. Boleh pakai ballpoint, spidol, stabilo, dan jangan lupa buku catatan serta LKS-nya tema 2 tentunya ya. Yuk, sebelum belajar kita membaca basmalah dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan belajar di pembelajaran 1-3, halaman 2-16 ya. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4. Itu menggali informasi penting dari buku sejarah dengan menggunakan aspek 5W dan 1H atau adik Simba. Yang kedua, IPA KD 3.4. Itu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan yang ketiga, materi IPS KD 3.5, memahami makna proklamasi kemerdekaan. Nah, nih, yang pertama itu muatan bahasa Indonesia. Nah, membaca. Apa itu membaca? Anak-anak pasti sudah sering melakukannya. Namun, kira-kira membaca itu apa? Membaca merupakan salah satu kegiatan untuk mendapatkan informasi. Informasi itu apa, Bu? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi? Itu dengan cara menjawab pertanyaan dengan menerapkan konsep 5W dan 1H. Nah, kira-kira 5W dan 1H itu apa saja? Siapa yang bisa? Iya, 100 buat anak-anak. Sudah bisa semua ya. Kelas 5 sudah pernah itu. Nah, yuk kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama adalah apa? Apa itu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siapa? Siapa kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga itu kapan? Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Terus di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kalian lihat di situ penulisan kata di mana. Itu di dengan kata mana terpisah ya, bukan digandeng, tapi di terus mana. Selanjutnya adalah mengapa. Mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Ya, paham ya? Nah, ini berbagai peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah ini. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima di Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Tanggal 9 Agustus, kota Nagasaki di Jepang
juga dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, pada tanggal 17 Agustus, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, yang menyusun teks proklamasi yaitu ada 3 orang, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, teks proklamasi disusun di Rumah Laksamana Tadasi Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Sedangkan yang mengetik naskahnya adalah Sayuti Melik. Nah, ini yang membacakan yaitu Insinyur Soekarno. Sedangkan yang menandatangani naskah teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, yang mengusulkan itu siapa? Yaitu Soekarni. Penjahit bendera merah putih Ibu Fatmawati. Pengibar bendera yaitu 2 orang, Suhud dan Latif Hindraningrat. Nah, teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat, 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, ini ya pembacaan teks proklamasinya oleh Insinyur Soekarno. Sekarang kita lanjutkan. Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Nah, ini di LKS juga ada di halaman 3 dan 4. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Yang ketiga, pengakuan dari dunia luar, baik secara de facto dan secara de jure. Dan yang keempat, menaikkan martabat bangsa. Yang kelima, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang keenam, tonggak sejarah negara Indonesia. Sekarang kita lanjutkan ke ciri khusus tumbuhan dan habitatnya. Di LKS itu ada halaman 5. Nah, tumbuhan yang memiliki ciri khusus itu bisa dilihat dari apa saja. Yang pertama, dari bentuk daunnya, bentuk batang, dan struktur akarnya. Nah, ciri khusus tersebut itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan tumbuhan. Contohnya, ada yang hidup di lingkungan kering, berkadar garam tinggi, lingkungan air, lembab, dan kekurangan nitrogen. Nah, kira-kira tumbuhan apa saja itu? Yuk kita simak yuk di halaman berikutnya. Nah, yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau xerofit. Contohnya adalah tanaman kaktus. Nah, siapa yang pernah melihat kaktus? Pasti semua pernah melihat ya. Nah, tanaman kaktus memiliki ciri-ciri. Daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Mempunyai batang yang berlapis lilin. Mempunyai akar yang panjang untuk menjangkau air yang jaraknya jauh. Yang kedua, tanaman bakau. Tanaman bakau ini adalah termasuk tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit. Ciri-cirinya itu memiliki daun yang dapat mengeluarkan kelebihan garam. Yang kedua, mempunyai akar tunjang yang berfungsi untuk menegakkan pohon. Yang ketiga, mempunyai akar napas untuk mengambil oksigen. Yang keempat, akar bakau untuk melindungi pantai dari abrasi. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hidrofit. Contohnya itu tanaman teratai. Cantik ya bunganya anak-anak? Iya, pasti pernah melihat teratai semua. Ya, cirinya bagaimana? Memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Nah, rongganya itu berfungsi membawa oksigen menuju batang dan akar. Yang kedua, daunnya itu lebar dan tipis. Berfungsi untuk apa? Kenapa kok daunnya lebar dan tipis? Untuk mempercepat penguapan dan mengapung di atas air.
Dan selanjutnya lapisan lilinnya itu mencegah daun busuk. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan yang berada di lingkungan yang lembab atau higrofit. Anak-anak bisa lihat di halaman 13 ya. Nah, tanaman yang hidup di lingkungan lembab atau higrofit itu sebetulnya tidak hanya lumut, tapi ada juga paku tanduk rusa dan tanaman paku. Ciri-cirinya itu mempunyai bentuk daun yang tipis dan lebar. Tubuhnya terdiri atas bagian akar, batang, dan daun. Batangnya umumnya itu tidak tampak karena berada di dalam tanah dan mempunyai banyak stomata atau mulut daun di permukaan daunnya untuk proses penguapan air. Nah, terus selanjutnya yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin, nitrogen. Tanaman apa itu? Nah, kok seperti berbentuk kantong, Bu? Iya, itu namanya kantong semar, tanaman kantong semar. Nah, tanaman kantong semar ini mempunyai daun yang termodifikasi berbentuk kantong. Nah, kantongnya ini berisi cairan khusus yang berfungsi untuk mencerna serangga yang terjebak di dalamnya. Nah, pada waktu tertentu, tanaman kantong semar ini akan mengeluarkan bau menyengat atau mengeluarkan nektar cairan manis. Nah, bau menyengatnya ini berfungsi untuk menarik serangga. Serangga yang sudah masuk ke dalam kantong ini nanti akan dicerna dan diserap nitrogennya. Selanjutnya yaitu adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Yang pertama yaitu tanaman Rafflesia. Ini dia akan mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya lalat. Nah, serangga yang hinggap ini bisa membantu dalam proses penyerbukan. Nah, itu materi yang Bu Ani sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya anak-anak ya. Jangan lupa tugas dari Bu Guru bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan anak-anak bisa juga membaca materi yang ada di LKS. Selamat mengerjakan dan Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.